Perang AS-Rusia. Biden kirim jet tempur dekati Ukraina. Kondisi Ukraina makin memanas pasca pengemuan kemerdekaan dua wilayah yang dikuasai pemberontak pro-Rusia oleh Presiden Vladimir Putin Senin 21 Februari waktu setempat. Moskow dilaporkan mengirimkan tentara ke wilayah Ukraina Timur. Outlet media Rusia RTVI memposting video konvoi militer yang bergerak melalui jalan-jalan kota Donetsk Senin malam. Donetsk adalah ibu kota Republik Rakyat Donetsk, salah satu dari dua wilayah pemberontak yang dideklarasikan kemerdekaannya oleh Putin. Konvoi itu termasuk senjata howitzer, namun menurut CNN International, tidak dapat diidentifikasi jelas apakah benar milik Rusia atau milik milisi pemberontak. Hal ini membuat Inggris menyebut Rusia sudah memulai invasi. Dari situ dapat disimpulkan bahwa invasi ke Ukraina telah dimulai, kata Menteri Kesehatan Inggris Sajid Javid dikutip CNBC International. Rusia sendiri berdalih pengiriman pasukan sebagai penjaga keamanan, namun Ukraina merasa Rusia melanggar integritas dan kedaulatan nasional negeri itu. Terbaru, Amerika Serikat bereaksi. Presiden Joe Biden dalam konferensi pers terbarunya Selasa 22 Februari malam waktu setempat memastikan akan membantu Ukraina. AS akan masak senjata pertahanan ke negara itu guna melawan invasi Rusia ke Eropa Timur. Biden juga memastikan akan mengerahkan pasukan AS memperkuat sekutu NATO di wilayah itu. Biden juga dilaporkan akan mengirim 800 tentara infanteri ke wilayah Baltik, termasuk 8 jet tempur F-35 ke beberapa negara sayap NATO di Eropa Timur. Mengutip Reuters, sumber pejabat AS juga mengatakan 32 helikopter serang Apache AH-64 juga akan diterjunkan ke wilayah Baltik dan ke Polandia. Polandia merupakan negara NATO yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Personel tambahan ini sedang diposisikan ulang untuk meyakinkan sekutu NATO kami mencegah potensi agresi terhadap negara-negara anggota NATO dan berlatih dengan pasukan negara tuan rumah, kata pejabat senior pertahanan AS menambahkan. Ada dua wilayah Ukraina Timur yang hendak memisahkan diri dan didukung Rusia. Selain Donetsk yang menamakan diri Republik Rakyat Donetsk, ada pula wilayah Lugansk yang menamakan diri Republik Rakyat Lugansk. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Rusia. Pertempuran dengan pemerintah Ukraina berlangsung 8 tahun dan telah memakan korban belasan ribu orang. Waduh, NATO terjunkan 30 jet tempur warawiri depan Rusia. Aliansi Pertahanan Barat, NATO menyebutkan telah mengirim sedikit 30 jet tempur untuk mengadakan patroli di beberapa negara anggota yang berbatasan dengan Rusia. Langkah ini dilakukan saat hubungan fakta itu dan Moskow semakin panas karena serangan Rusia ke Ukraina. Dalam sebuah keterangan, juru bicara NATO, Oana Lugansko, menyatakan sejak Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari lalu, aliansi itu telah menerjunkan pesawat tempur untuk berpatroli di beberapa negara, seperti Estonia, Lithuania, Polandia, Slovakia, Hungaria, Romania, hingga Bulgaria. Jet Spanyol menjaga wilayah udara Lithuania dan pesawat pengintai Prancis memindai langit, sementara pesawat bomber Amerika Serikat berlatih dengan Angkatan Udara Sekutu, ujarnya dikutip CNBC International Jumat 10 Juni. Patroli ini sendiri diadakan saat beberapa negara NATO yang berbagi perbatasan dengan Rusia khawatir bahwa serangan Rusia ke Ukraina mungkin saja meluas hingga wilayahnya. Apalagi Rusia sedang bersikeras agar Kiev tidak jadi mengikuti fakta pertahanan itu. Sementara itu, beberapa anggota NATO juga turut memberikan bantuan persenjataan bagi Ukraina. Yang saat ini dalam serangan Rusia, senjata itu beragam mulai dari roket launcher hingga armada kendaraan tempur. Rusia sendiri menyikapi manuver NATO ini dengan dingin. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa pihaknya akan menyerang target baru jika Barat tetap memasok rudal jarak jauh ke Ukraina. Selain itu, Putin juga menyebut pengiriman senjata baru ke Kiev ditujukan untuk memperpanjang konflik. Putin mendeklarasikan serangan ke Ukraina dengan dalih melawan kelompok nasionalis yang telah melakukan genosida dan diskriminasi terhadap masyarakat berbahasa Rusia. Ia sendiri menghindari kata invasi dan menggunakan istilah operasi militer. Meskipun begitu, baru kota Mariupol, Kherson, dan beberapa wilayah timur Ukraina lainnya saja yang dilaporkan benar-benar dikuasai oleh Kremlin. Rusia sendiri sempat mendekati wilayah ibu kota Kiev, namun tiba-tiba memutuskan untuk menarik diri dari kota itu. Perang ini pun telah menimbulkan ribuan korban sipil. Dalam data terbaru PBB, telah ditemukan 4.266 kematian warga sipil dan 5.178 luka-luka di Ukraina sejak Rusia menyerang.
Pesawat tempur pengebom Su-34 Rusia menghancurkan bengkel senjata Ukraina dengan menggunakan rudal udara ke permukaan Kh-29. Bengkel pabrik Iskra di Zaporizhia sebelumnya digunakan untuk menyimpan sistem rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat. Awak pesawat tempur pengebom Su-34 menggunakan rudal Kh-29 presisi tinggi untuk menyerang target dari jarak hingga 30 km. Selama operasi militer khusus Rusia di Ukraina, menurut Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Serangan itu dilakukan pada Minggu dan Senin 18 sampai 19 September 2022. Para kru melakukan misi untuk menyerang target darat dan sistem pertahanan udara musuh. Rudal Kh-29T dihadirkan untuk tugas menyerang benteng yang terletak di hutan. Kata seorang wakil komandan Skuadron Udara kepada TASS dikutip Zindo News Selasa 20 September. Rudal udara ke permukaan Kh-29 dirancang untuk menyerang target di atas permukaan, air, dan objek di atas tanah yang terlihat tetapi sulit dijangkau. Misalnya struktur beton bertulang, jembatan landasan beton, kapal dengan tonnase hingga 10.000 ton, dan kapal selam ketika sedang naik ke permukaan. Rudal Kh-29 dilengkapi dengan bata self-homing, televisi pasif yang mentransmisikan gambar sebelum diluncurkan ke indikator di pesawat pengebom. Untuk menggunakan rudal Kh-29, navigator harus menjalani pelatihan khusus. Sedangkan pesawat tempur pengebom Su-34 dirancang untuk memberikan serangan rudal dan bom yang tepat ke target darat musuh pada kedalaman operasi dan taktis serta untuk menyerang target udara musuh. Rusia tidak menjelaskan saat penyerangan bengkel pabrik Iskra. Apakah di dalamnya ada sistem rudal HIMARS? Juga tidak dijelaskan apakah Ukraina terus menggunakan fasilitas layanan HIMARS atau telah menggunakannya sebelumnya. Dikutip dari laman Bulgarian Military, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengklaim bahwa setidaknya 70 militer dan 4 unit kendaraan lapis baja hancur. Mereka berada di Inventaris Batalion Ukraina Karpuska Sers. 14 drone juga hancur, tidak disebutkan jenis apa, termasuk 2 rudal poin U dan 24 rudal yang ditembakkan oleh HIMARS dan Alder.